Tertarik dengan profil anak muda ini, ternyata kenapa bergerak di bidang jasa keamanan, latar belakang beliau ini adalah mantan anggota Polri. Betul Pak Agung? Betul. Wih, Sekali. ini. Kenapa sekarang aktif? Sudah, namanya mantan aktif. sudah tidak. Namanya mantan sudah. Tapi yang menarik Setelah itu pindah ke Polda. di Polda di apa di posisinya? Di Subdit Paminal. Oh, di Masuk Paminal. saya di bagian Paminal. Kurang lebih sekitar 3 tahun. Kemudian saya pindah terakhir di Bimas. Hanya baliho-baliho yang seperti ini. Yang seperti ini. Iya. Ternyata beliau juga sudah mencoba untuk Masuk ke dunia politik. Ya. Ini menarik ini. Ceritakan dulu. Cocok kan? Artinya kalau saya ibaratkan diri saya itu ketika melihat debatnya Mas Gibran, ini betul-betul searah deh kita ini. Seperti bercermin gitu ya? Seperti bercermin gitu kan, karena saya juga memiliki konsep untuk Sulawesi Tengah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat bertemu lagi bersama kami di Podcast Palu untuk sore hari ini. Podcast Palu memang menghadirkan beberapa tokoh-tokoh yang menginspirasi untuk banyak orang. Kemudian juga tokoh-tokoh ini kami akan elaborasi tentunya untuk menambah pengetahuan bagi kita semua yang akan menyerap beberapa informasi dari tokoh yang kita undang di Podcast Palu. Nah, hari ini saya tidak sendirian, tentu bersama seorang tokoh muda yang akan Anda kenal. Kita akan mencoba menggali seperti apa kiprah beliau ini di masyarakat secara pribadi maupun kalau dia pun berorganisasi. Saya bersama Bapak, saya panggil Beli, anak Agung Gede Ngurah Oka. Selamat sore Beli. Sore. Om Swastiastu. Ya, Om Swastiastu. Apa kabar? Baik. Iya. Kalau saya melihat tampang beliau ini, saya mengingat mantan Kapolda Sulawesi Tengah Bapak Rudi Sufahriyadi. Mirip ya. Sangat mirip, ketawanya sangat sama. Nah, bicara soal profil seorang tokoh muda, kita memang di Indonesia ini memang tengah menuju ke bonus bonus apa namanya itu? Demografi. Hampir saya bilang demonstrasi. Bonus demografi yang ke depan tentu banyak pemuda-pemuda, anak-anak muda yang akan disiapkan untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi orang-orang yang akan membawa negara ini ke hal-hal yang lebih berguna, lebih maju, tentu dengan visi-visi yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Pak Agung, saya panggil Pak Agung, ya, Pak Gede atau Pak Agung boleh. Pak Agung. Bisa mungkin diceritakan Pak Agung ini siapa sebetulnya, kemudian saat ini sedang sibuk di mana Pak Agung? Saya adalah pendiri Benua Trisula Group. Itu apa itu Benua Trisula? Benua Trisula Group ini sudah berbentuk holding company. Holding company berarti dia membawahi beberapa perusahaan. Ada PT Trisula Bangkit Bersama, itu bergerak di bidang pelatihan security, kemudian penyedia jasa security, konsultan keamanan. Kemudian PT Trisula Ksatria Perkasa itu jasa kebersihan, ya perawatan gedung, taman, laundry. Kemudian ada juga CP Trisula Mitra Jaya, itu bergerak di konveksi, bordir dan perlengkapan atribut. Ada Narasa Catering, itu jasa catering kita punya. Kemudian ada juga perusahaan konstruksi. Benua Trisula Nusantara, ya ada berapa, termasuk ada yayasan juga, kita bawahi yayasan yang bergerak di bidang sosial. Bidang sosial dan pendidikan. Ada. Nah, ini menarik ini karena semuda ini kelahiran tahun 1986, sudah punya banyak jejaring usaha gitu kan. Bicara soal holding, jasa keamanan ternyata menjadi usaha yang dominan di dalam holding itu. Untuk selain catering dan memang juga menjadi mercusuar, artinya itu awal. Oh, itu awal. Ya, awal memang batu loncatan dari semua usaha-usaha itu. Ya, batu loncatan dari semua itu. Jadi mengawali dari awalnya pelatihan security, kemudian bergerak ke penyedia jasa tenaganya, karena habis dilatih kan orang perlu kerja. Jadi kita fasilitasi lagi. Kemudian dari itu bergerak, saya bangun lagi jasa cateringnya, orang pelatihan butuh
catering. Nah, catering ini bergerak sendiri akhirnya begitu. Ini kan ceritanya iya, apa namanya saling berhubungan. berhubungan. Nah, di jasa pengamanan itu butuh makanan. Nah, cateringnya disiapkan juga oleh Mas Agung. Disiapkan ya? dulu. Oleh Agung, ya. Artinya disiapkan dulu, dibentuk. Saya bentuk kelompok-kelompoknya. Oke, tahan dulu. Baik. Bicara soal usaha itu kita apa namanya pending dulu sebentar di webcam berikutnya karena saya tertarik dengan profil anak muda ini. Ternyata kenapa bergerak di bidang jasa keamanan, latar belakang beliau ini adalah mantan anggota Polri. Betul Pak Agung? Betul. Wih, ini. Kenapa sekarang aktif? Sudah, Namanya mantan aktif. sudah tidak? Namanya mantan sudah. Tapi yang menarik di usia muda ini kan orang banyak yang bergelut di dunia apa namanya kepolisian itu cita-citanya untuk jadi polisi, tapi beliau Agung justru bisa mengundurkan diri. Baik, mungkin saya cerita. Ya. Sebenarnya Cerita dulu tahun berapa ya, saya menjadi anggota Polri tahun 2004. Penugasan pertama saya di Polda Sulawesi Tengah. Saya SPN sini berarti? Dari Bali. Oh, dari Bali. Ya, SPN Singaraja. Singaraja. Saya ditempatkan pertama kali di Poso, kemudian sempat pindah ke Parimo. Poso itu baru magang saya di Poso. Oh, masih ini apa masih namanya calon bintara. Ya, calon bintara. Sudah bintara. Sudah bintara tapi magangnya di Poso. Di Poso. Bisa sambil merokok? Bisa. Oke. Jadi kemudian saya ditugaskan ke Banggai Kepulauan selama 6 tahun. 6 tahun di sana. Ya. Pada saat itu ya di Banggai Kepulauan itu situasinya masih listriknya ya 5 hari ya, di tahun hari 5 hari, menyalanya cuman sehari, itu pun cuma 6 jam, tapi itu mendewasakan saya. Ya, Banggai Kepulauan ini salah satu tempat yang membesarkan dan mendewasakan saya karena bintara baru saya di sana. Justru apa namanya jiwa bayangkaranya terbentuk dari Banggai Kepulauan. Ya. Daerah yang berada di paling ujung timur Sulawesi Tengah. Nah, pengalaman yang paling menarik ketika berada di Banggai Kepulauan itu apa? Selain mati lampu tadi itu. Pada saat itu Banggai Kepulauan sedang pemekaran, baru pindah dari Banggai Laut ke Salakan. Oh ya. Itu kacau memang. Jadi demonstrasi, unjuk rasa terjadi pada saat itu. Ya, itulah yang mendewasakan saya. Kemudian saya belajar di situ, kemudian mengenal masyarakat Banggai Kepulauan, Balut juga ya. Termasuk saya sangat mengenal. Kemudian sampai saat ini ada keluarga-keluarga dekat juga di sana, sudah dianggap seperti keluarga. Sudah keluarga sendiri sudah. Ada banyak di sana. Menikah di sana? Saya menikah ngambil orang Donggala, tapi menikahnya di sana. Masih tugas di sana? Masih tugas di sana maksudnya. Nah, kemudian 6 tahun di Banggai Kepulauan. Itu sempat dipindah lagi di Polres lain atau dari Banggai Kepulauan? Enggak, di Polresnya. Saya bagian di Reskrim Polres Banggai. Ya, Polres Bangkep. Bangkep. Ya. Nah, setelah itu pindah ke Polda. Di Polda di apa di posisinya? Di Subdit Paminal. Oh, di Paminal. Saya di bagian Paminal. Kurang lebih sekitar 3 tahun. Kemudian saya pindah terakhir di Bimas, Direktorat Bimas. Terakhirnya di Bimas itu? Di Bimas. Masih di Polda? Masih di Polda. Nah, disinilah yang saya mendapatkan artinya pengetahuan tentang menjadi seorang pengusaha sebenarnya dari Direktorat Bimas. Karena banyak berhubungan dengan masyarakat gitu. Iya, kan masuk ke dalam masyarakat. Fungsi dari Bimas itu adalah melakukan pendekatan dengan semua unsur masyarakat. Betul. Kemudian pada saat itu ada Badan Usaha Jasa Pengamanan. Itu masih ketika saya membaca ada Perkap 24 tahun 2007 tentang sistem manajemen pengamanan, itu saya tertarik sekali. Nah, itu yang saya kemudian kami pelajari sampai saya sekolah khusus untuk pengamanan dari Garda Utama sampai spesialisasi pencegahan kejahatan untuk belajar itu. Nah, kembali akhirnya saya memutuskan bahwa ini peluang yang sangat besar yang belum dimiliki di Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah belum artinya belum muncul. Saya berdua sebenarnya yang keluar dari kepolisian itu berdua. Saya dengan
saudara saya namanya Jamrin. Oh ya, saya tahu. Jamrin Nandiraga itu keluar juga. Karena memang kita mau fokus membangun itu. Jadi kita mengajukan pengunduran diri, kemudian keluar dari kepolisian untuk fokus. Kan tidak bisa Polri punya usaha sama dengan tupoksinya, sama-sama pengamanan. Sama-sama pengamanan. Jadi takutnya kita menyalahgunakan wewenang kita. Nah, kemudian tergerak hati untuk meminta pensiun dini. Itu mulai tahun berapa? Awalnya saya di tahun 2017. Di tahun 2017 ketika kita melakukan pelatihan security, ya. Itu sudah melihat peluang yang memang sangat besar untuk industrial security. Tentunya kami kan harus memilih. Pertama memilih apakah masih berada di Polri atau bergerak di swasta. Kemudian satu hal lagi, saking cintanya kami malah sudah merasa diri satpam itu sendiri menjadi security karena ternyata peluang security luar biasa. Hanya pada saat itu sosok bekerja sebagai satpam atau security masih dianggap remeh, masih dianggap kecil. Nah, ini menjadi tantangan buat kami sehingga bagaimana kami membentuk standarisasi pelatihan security pada saat itu. Ya, kita bentuk, kemudian kita bangun organisasinya, sampai kita bercita-cita untuk membangun perusahaan lokal di Sulawesi Tengah yang memang bergerak mengurus tenaga keamanan. Karena pada saat sebelum itu masih sangat dianggap remeh. Kesejahteraan mereka di bawah, kadang-kadang di bawah UMK, di bawah UMP. Nah, inilah yang bergerak ya. Syukurnya saat ini sudah berbeda. Nah, waktu minta pendi pertama itu ditolak. Alasan pimpinan waktu itu karena masih dibutuhkan atau satu memang kita kan bukan kasus. Jadi kan memang selama saya bertugas, dimanapun saya bertugas, saya membawa prestasi. Ya, membawa prestasi. Kemudian ya mungkin rasa sayangnya pimpinan kalau jangan sampai kan masih muda, jangan sampai saya keluar, itu pertimbangannya. Jangan sampai kamu keluar malah seperti Noman Kamaru atau malah seperti polisi-polisi lain gitu kan. Pada saat ditolak, tapi akhirnya saya memutuskan bahwa ini jalan, sambil jalan usahanya jalan juga di kepolisian. Makanya itu tidak bisa mendua kan ya, usaha itu akhirnya saya berikan kepada adik saya untuk mengelola. Tapi kan tentunya tidak maksimal, makanya perlu saya turun langsung. Karena yang punya passion untuk mengelola perusahaan di bidang jasa pengamanan itu sendiri Beli Agung gitu. Kan. Sehingga kalau orang lain yang mungkin passionnya ada tetapi tidak pengetahuannya tidak sebagus Mas Beli Agung. Jadi harus terjun langsung. Ya, namanya usaha gitu. Namanya usaha. Nah, merintis. Minta pensiun dini lagi di tahun berikutnya 2019. Itu setelah gempa bumi. Ya, itu terjadi sebenarnya unik ini kejadiannya. Saya ini hampir korban bencana alam. Saya ini kan penyintas juga. Saya kebetulan pada saat itu ada di atas Balaroa. Iya. Jadi saya ada di atas Balaroa. Kalau rumah saya kan saya tinggal di Mitra Poinjidi. Oh, di Poinjidi. Rumah di Mitra Poinjidi ya. Saya kebetulan pada saat itu sementara mau jalan ke rumah berada di Balaroa. Jadi itu kejadiannya luar biasa lah, pengalaman yang sangat luar biasa. Beli sempat menyaksikan kejadian. Ya. Jadi waktu itu selamat bagaimana? Kalau saya cerita itu disitulah awalnya sehingga saya bertekad untuk keluar dari kepolisian, betul-betul untuk mengabdi kepada masyarakat melalui apapun itu. Saya ingin membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat, baik bidang apapun, dari sektor apapun. Ketika ada peluang akan saya buka. Makanya saya selamat
pada saat itu ya saya berjanji di atas balaroa. Jika saya mendapat keselamatan maka saya anggap saya akan diberikan kesempatan hidup. Jadi kehidupan saya berikutnya hanya untuk mengabdi kepada masyarakat dan daerah Sulawesi Tengah. Nah, tiba-tiba pada saat itu ya datang anak-anak ya, anak-anak itu datang minta tolong kepada saya di Balarua. Jadi sempat ada dialog dengan anak itu, dia bilang, "Nak," dia bilang, "malam ini," dia bilang, "nanti aja," gitu. Tapi dia memaksa minta tolong karena mau suruh bawa cari orang tuanya. Ternyata bukannya saya yang tolong, anak inilah yang menolong saya keluar dari Dia yang tuntun. Dia yang tuntun saya keluar. Nah, itu yang agak aneh sih kejadian itu. Nah, setelah itu akhirnya agak susah menceritakan itu. Gara-gara pengalaman itu, Agung kemudian mencoba. Saya memutuskan awalnya sih saya sempat drop ya. Akibat kejadian itu saya sempat drop. Saya sempat pulang ke Bali. Kayaknya saya mau tinggalkan aja nih gitu kan, sempat drop saya. Karena luar biasa goncangan pada saat itu. Tetapi ada bisikan di hati. Pada saat itu perusahaan sudah ada, namanya PT Trisula Bangkit Bersama. Tapi belum jalan gara-gara belum bencana. Untuk jalan sekali belum. Itu baru kita baru memulai. Baru mau rintis. Perusahaan kita PT Trisula Bangkit Bersama. Nah, ada bisikan hati bahwa dia bilang itu perusahaanmu itu sekarang judulnya sama dengan Palu. Palu sedang bangkit bersama. Di situ saya merasa bahwa ini ada tuntunan dari alam, tuntunan dari Yang Maha Kuasa, tuntunan dari leluhur, bahwa saya harus kembali ke Palu untuk menunaikan apa yang sudah janjikan. Kembali kemudian mengajukan pensiun dini lagi. Ya, saya mengajukan pengunduran diri. Itu sudah diterima? Sebenarnya kalau saya cerita diterima dan tidak diterima, itu pun masih tidak diterima. Ya, itu pun tidak diterima. Akhirnya di 2020 saya memutuskan, saya menelpon sendiri, saya minta di sidang etik. Ya, tidak terpikir untuk desersi supaya. Memang disersi. Oh, disersi. Akhirnya memang disersi. Saya disersi pada saat itu karena pengajuan diri saya sudah sempat ditandatangan, tapi karena belum di ACC, saya menghadap pada saat itu dengan Dirbimas Muhammad Ngajib. Jadi saya minta ke beliau, saya harus memilih Pak, gitu kan. Saya tidak bisa meninggalkan orang-orang yang sudah mempercayai saya. Apapun yang terjadi, tapi saya diberikan waktu untuk berpikir pada saat itu. Memang beliau sosok pimpinan yang luar biasa sebenarnya. Bukan karena mau menghalangi, mungkin dia mengerti dengan situasi. Dia mengerti situasi anggotanya sangat luar biasa. Tetapi saya bilang ini adalah pilihan saya. Saya yakin bahwa saya belum tentu senang. Saya bilang saya belum Pak. Saya kalau keluar ini belum tentu senang. Susah sudah pasti. Saya bilang. Tapi ini pilihan bagi saya. Tidak punya pekerjaan lagi ya? Iya. Nah, ini maksudnya tidak punya penghasilan lagi? Iya, tidak punya penghasilan tetap kan begitu. Ya. Jadi saya cari lagi. Makanya saya bilang susah sudah pasti, senang belum tentu. Makanya saya disuruh pikirkan kembali. Jadi saya minta izin kepada beliau pada saat itu. Saya tidak bisa lagi berkantor karena saya harus, orang yang sudah percaya dengan saya di belakang ini sudah terlalu banyak. Yang kalau saya tidak pikirkan lagi mereka juga butuh makan, keluarganya pun butuh hidup. Jadi saya tidak bisa egois untuk kepentingan diri saya sendiri. Oh ya, jalan terbuka ketika betul-betul sudah 100% tidak lagi di Polri. Iya. Kan? Nah, saya melihat selain punya usaha di PT Trisula ini, jasa pengamanan catering dan sebagainya itu, ternyata lawyer juga. Lawyer saya itu, iya, lawyer saya itu baru di 2023 kemarin. 23. Belum sempat beracara. Belum sempat beracara. Dia punya LBH. Iya, sudah. LBH-nya sudah terbentuk. Itu pun LBH ini yang saya mau bangun ini adalah untuk khusus memberikan konsultasi hukum secara gratis.
pendampingan hukum, yang Nama non LBH-nya? profit. Nama LBH-nya apa tuh? Nusantara Bersatu Adil. Nusantara Bersatu Adil. Iya. Oke, ini menarik ini karena saya mungkin semudah apa namanya Beli Agung ini belum punya pengalaman sebanyak seperti Beli Agung misalnya kan. Ketika menjadi abdi negara, kemudian juga menjadi pengusaha, pernah melalui bencana dan sebagainya, dan punya visi yang sangat maju, sangat panjang, memikirkan juga masyarakat. Di jiwa sosialnya bagus. Nah, hal ini bisa menjadi modal sebetulnya, Beli Agung, modal apa namanya untuk membangun usaha, karena ketika di Polri banyak bersentuhan dengan masyarakat, tentu juga jejaring inilah yang bisa digunakan untuk salah satu jalan agar usahanya bisa lebih maju. Karena apa namanya ada hubungan juga antara pengamanan ini dengan kepolisian, kemudian juga bisa dengan masyarakat. Nah, saya kembali lagi ke masalah pengamanan tadi itu. Di zaman ketika Beli Agung masuk membuka usaha jasa pengamanan, kondisi jasa pengamanan di Sulawesi Tengah, utamanya di Kota Palu, bagaimana waktu itu? Karena saya melihat satupun organisasi yang mungkin memayungi jasa pengamanan waktu itu belum ada. Memang belum ada waktu itu. Yang saya bangun pertama itu sebenarnya saya kerjasama dengan Ripasa Pengindo Jaya, belum Trisula. Oh, belum punya perusahaan sendiri? Belum. Ripasa Pengindo Jaya ini milik Pak Aminuddin. Sekarang kan beliau kita berikan mandat untuk jadi ketua umum Abu Japi. Nah, itu awalnya saya ajak beliau, kemudian Ripasa Pengindo Jaya ini kita besarkan bersama menjadi wadah pada saat itu satu-satunya perusahaan lokal yang bergerak baik pelatihan security dan jasa penyedia jasa tenaga keamanan. Ya. Kalau di kota-kota besar memang penyedia jasa keamanan ini kan sangat dibutuhkan karena banyak fasilitas-fasilitas umum yang butuh tenaga keamanan selain Polri dan TNI gitu kan. Nah, memilih Palu kan beberapa industri belum sebanyak seperti daerah lain. Apa namanya tempat-tempat fasilitas umum dan juga fasilitas pribadi itu juga belum ada. Justru pada saat itu kan saya melihat potensinya sangat besar di Sulawesi Tengah. Kalau bicara tentang Palu, Palu punya tambang emas Peboya. Itu kan perlu jasa pengamanan. Kita ada sekarang di sana. Ada suplai juga? Iya, suplai tenaga keamanan di Peboya. Kemudian di Morowali, Luwuk. Wah, kita punya industri ini kan boleh itu disuplai sama perusahaan beli. Ada beberapa perusahaan tambang yang kita suplai dari perusahaan kita. Nah, ini peluang yang kami lihat, makanya luar biasa, Sulawesi Tengah ini sangat luar biasa untuk aktivitas jasa pengamanannya. Nah, instruktur pelatihnya itu dari aparat TNI Polri? Dia dari TNI Polri. Nah, kalau kita lihat kan ketika ada beberapa institusi seperti perbankan itu kan memiliki potensi penghasilan yang besar di jasa pengamanan. Orang-orang kan ingin jadi satpam itu kalau masuknya di bank misalnya, bank BCA misalnya, itu karena mungkin penghasilannya lebih besar dibandingkan perusahaan lain. Kalau di tempatnya Beli Agung itu ada standarisasi upah dan sebagainya atau seperti apa? Kalau di Trisula Bangkit Bersama sendiri itu harus standar upahnya harus dia minimal UMK. Itu yang upah perusahaan atau dari Trisula? Dari Trisula untuk Trisula yang MOU dengan pihak user gitu. Kalau kami standarnya untuk perusahaan kami, anggota kami tidak upah di bawah UMK, harus di atas UMK. Itu yang kami standar. Kalau memang dia di bawah UMK maka kami menolak untuk kerja. Tapi ada juga yang menawar. Pasti. Tapi kan kita jual kualitas. Jual kualitas, makanya anggota security kita upayakan agar bisa lebih profesional. Sekarang sudah berapa member di Trisula security-nya? Security kita kurang lebih 600-an lah. 600 orang. Ya. Itu sudah tersebar seluruh Sulawesi Tengah. Tersebar Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.
Sulawesi Barat. Udah Iya, ekspansi ke sudah sebelah menyeberang juga. ya, sudah menyeberang ke Sulawesi Barat. Nah, ini yang agak sensitif bicara soal penghasilan dari Trisula ini. Khusus dari jasa pengamanan itu menyentuh berapa digit kah sehingga bisa? Waduh, kalau itu saya tidak tidak tahu secara pasti karena saya ini sebagai founder, saya ini membuka keran saja. Itu Perusahaan sudah dikelola oleh profesional. dikelola oleh profesional. Trisula Bangkit Bersama sudah jadi. Kalau secara spesifik, kayaknya saya agak kesulitan untuk menjelaskan karena itu yang menjelaskan pasti direktur keuangannya. Keuangannya. Ya, yang jelas dari cita-cita saya dari awal saya sampaikan, saya bercita-cita ini membangun di daerah ini. Bagaimana saya bisa mengangkat potensi anak muda? Makanya bukan cuma fokus saya bukan ke jasa pengamanan. Tadi kan saya sempat bilang bahwa dari jasa pengamanan ini lari ke catering. Ketika saya lihat ada potensi anak muda di bidang catering, saya panggil. Kita buatkan bentuk usaha, kita modali, gerak dulu. Gerak dulu, jalan dulu, mereka berhasil, nanti baru kita kembangkan lagi. Nah, namanya kan usaha itu bukan selalu mulus dengan hal-hal yang bagus, tapi juga ada tantangannya. Pasti. Yang paling berat tantangannya apa di usaha pengamanan ini? Usaha pengamanan ya? Usaha pengamanan mah berat sekali ya kalau mau bicara tantangan kan. Yang pertama kan yang kita amankan, apalagi kalau soal tanggung jawab. Iya, soal tanggung jawab pasti, ketanggung jawab kan besar. Bagaimana kita bisa mengamankan user kita, kemudian apalagi yang kita kawal investasi kan kebanyakan tambang nikel, tambang emas. Bagaimana kita membuat aman bukan cuma di eksternal, di internal, tapi juga harus bisa kita menyatu dengan masyarakat sehingga bisa mengamankan area kerja dari user. Nah, kalau masalah komplain, ada tidak user yang komplain? Pasti. Rata-rata komplainnya apa tuh? Ya biasa kan soal personality dari. Ya soal personality, kedisiplinannya dan lain sebagainya. Yang jelas kita kan merespon. Ketika ada komplain, intinya kita memberikan respon secara cepat, kemudian kita tanggap, kita menyelesaikan apa yang menjadi komplain dari user. Kita lihat juga ternyata saya dari rumah tadi terus ke tempat keluarga saya yang di wilayah Palu Barat ini sampai ke wilayah Duyu ini banyak baliho-baliho yang seperti ini. Yang seperti ini. Ya. Ternyata beliau juga sudah mencoba untuk masuk ke dunia politik. Ini menarik ini. Ceritakan dulu. Betul sekali. Ini terjun ke dunia politik ini kalau diceritakan ini saya politisi dadakan. Iya. Itu yang gimana politisi dadakan gitu kan. Awalnya saya memang artinya untuk merubah sesuatu kan memang harus berpolitik mungkin ya. Tapi ini belum di luar bayangan saya di awal. Saya masuk dunia politik awalnya ini kalau saya cerita ini mau cerita panjang atau pendek ini? Panjang boleh. Saya sedang membeli rumah di Lekatu, Tawan Cuka pada saat itu, bangun rumah yang akan saya bangun menjadi rumah aspirasi. Aspirasi untuk kantor hukum saya. Oh, untuk LBH, ya firma hukum. Kemudian di situ saya bentuk tempat itu, rencana saya kan ada rumah aspirasinya, kemudian ada rumah warung kopinya gitu kan, sebelahnya juga ada pencucian mobil. Jadi orang datang itu sambil ngopi, kemudian ada jadinya seperti shelter, rumah singgah. Seperti rumah singgah dan kalau di Jakarta ada Kopi Joni ya. Kopi Joni yang mengundang Hotman Paris gitu. Ngeluh soal hukum gitu. Ngeluh soal hukum. Itu yang mau saya bangun awalnya. Nah, pada saat saya mau bangun beli itu, kemudian membongkar, itu kan sementara pengerjaan sekarang. Saya singgahlah di belakang rumah. Di belakang rumah saya itu Pak Ustadz Zainuddin Tambualang. Oh ya. Ketua DPW Gelora. Dulu di PKS ya. Dulu di PKS. Ya. Ketemu dengan beliau. Iya. Jadi bercerita ya panjang lebar. Hampir saya ditawarkan untuk caleg DPR RI di Gelora. Pada saat itu. Cuman saya pikir kayaknya belum berpolitik lah.
gitu. Tahun berapa tuh? Baru, Oh, barusan. barusan. Nah, potong lagi cerita, tidak lama kemudian ada teman dari Trisula yang memang core will saya wilayah Morowali Utara. Dia yang mengkondisikan untuk wilayah Morowali Utara. Untuk anak-anak Trisula. Dia datang ke rumah. Jadi kalau anak-anak Trisula datang itu pasti singgah di rumah dan tidur di rumah. Dia mau berangkat ke Jakarta. Jadi ngapain nih berangkat ke Jakarta, saya tanya. Ikut Kopdarnas gitu. Kopdarnas apa gitu? PSI. Ya. Oh, kamu apa ini? Dia bilang, saya caleg PSI. Wah, bagus, nanti kita dukung lah gitu. Akhirnya sempat dulu. Saya juga hampir nih jadi caleg DPR RI tapi lewat Gelora waktu itu. Cuman enggak usah lah, saya berpolitik dulu. Mau enggak di PSI? Dia tanya, aduh enggak deh, jangan deh dulu gitu. Ternyata berangkat Kopdarnas di Jakarta. Nah, di Gelora itu. GBK. Ya mungkin ya di GBK. Saya kan enggak ikut itu. Kembali dari sana, dia bilang nama udah diusulkan tuh di Jakarta tuh di DPP gitu. Hah? Minta KTP dong diproses. Akhirnya diproses gitu sama ketua DPW, diproses. Waktu itu sempat mikir, coba aja atau gimana ya. Yang saya mau majukan awalnya saya ingin maju Jamrin yang maju pada saat itu. Karena biarlah saya di belakang untuk membangun usaha inilah yang bermanfaat untuk masyarakat. Saya majukan Jamrin karena putra daerah kan orang beliau kelahiran OT. Dan Jamrin saya lihat maju juga. Enggak jadi maju. Oh, enggak jadi. Enggak jadi maju. Oh, Jamrin yang lain kali itu ya. Ya, karena enggak jadi maju karena SK-nya belum keluar. SK pensiun. Iya, SK pensiunnya belum keluar. Makanya ya saya maju. Maju awalnya sih mau benar atau enggak ya gitu kan. Akhirnya saya berangkat ke DPP pada saat itu. Berangkat di DPP, saya pelajari tentang PSI. Di situ saya tersentuh dengan PSI. Saya pelajari bahwa PSI ini rupanya konsisten. Konsisten dengan anti intoleran. Terus anti korupsi. Terbukti dengan caleg-caleg PSI ini saya pelajari, saya lihat tidak ada yang bekas napi koruptor. Itu makanya wah, kita coba aja deh, ini kayaknya partai bagus nih gitu kan. Berangkat saya ke Jakarta, di DPP membawa berkas. Jadi saya lihat di sana itu yang tambah menguatkan saya, ada posternya almarhum Gus Dur ya. Almarhum Gus Dur. Di situ saya lihat di kata-kata bijaknya beliau, politik adalah jalan yang sangat mulia karena lewat politik kita bisa memperjuangkan kepentingan banyak orang. Wah, tersentuh saya. Jadi cocok nih sama nih kayaknya bagus ya. Semangatnya di PSI juga semangat kita sama. Kemudian ketika saya ketemu dengan orang DPP, saya tanyakan, apakah saya nyaleg ini perlu bayar nih? Dia bilang, oh enggak perlu gitu. Gratis gitu. Gratis. Terus kira-kira kalau saya jadi gaji saya dipotong nggak? Saya bilang gitu. Oh enggak, kewajiban kalian hanya bagaimana bisa menyalurkan dana itu untuk masyarakat gitu kan. Nggak ada kewajiban ke partai gitu. Nah, sudah memilih PSI. Ya. Saya lihat ada Projo juga. Projo barusan masuk atau dulu sejak lama menjadi jejaring Projo ini? Sebenarnya sudah lama saya untuk relawan Jokowi sudah lama. Kebetulan karena linear dengan perjuangan. Iya, linear juga dengan perjuangan PSI itu. Juga ya, karena PSI kan garis politiknya sama dengan Jokowi. Karena salah satu yang saya menginspirasi kenapa saya masuk ke PSI karena dia memang tegak lurus ke Jokowi. Salah satu yang membuat saya harus berjuang karena programnya Pak Jokowi inilah yang membuat saya besar. Ya, salah satunya lah hilirisasi nikel. Hilirisasi tambang nikel ini kan sangat membuka peluang bagi anak daerah gitu untuk daerah Sulawesi Tengah terkhusus. Sehingga kita terbawa menjadi daerah yang memiliki pendapatan 3 besar untuk dinasionalkan. Nah, jadinya Beli Agung caleg di Dapil Sulteng Sulawesi Tengah untuk DPR RI. DPR RI. Nah, menarik sekali.
ini masih muda dan peduli, gitu ya, Beli Agung. Ya. Muda dan peduli. Nah, saya hampir speechless karena saya melihat di Sulawesi Tengah itu hanya 1-2 orang saja caleg DPR RI yang mungkin usianya setara dengan Beli Agung. Hanya bisa dihitung dengan jari. Nah, ini mungkin karena dunia politik itu bagi anak muda di zaman itu, bukan zaman sekarang, di zaman itu mungkin masih terlalu dianggap seperti hal yang tabu gitu kan. Tabu. Nah, sehingga untuk berjuang di dapil Sulawesi Tengah yang sangat luas ini juga, ya pikir ini uang besar ini. Uang besar, iya betul. Uang keluar ini. Uang keluar ya, bukan uang masuk. Nah, itu masalah uang keluar tadi itu. Biaya politik dan kos politik itu kan tidak sedikit. Betul. Beli membagi porsi antara sebagai politisi yang punya kos politik, kemudian ini untuk pribadi dan keluarga serta dunia usaha, itu seperti apa? Kalau untuk kos politik sih sudah kami siapkan ya. Artinya kami siapkan untuk kos politik. Tidak mungkin untuk berpolitik tanpa kos itu. Ya, betul. Itu omong kosong. Betul. Jadi kos politik memang sudah kami siapkan, artinya di luar dari usaha dan keluarga. Nah, ini sudah kita siapkan, walaupun dadakan tadi, tentunya harus kita siapkan gitu, untuk kos politiknya. Itu disiapkan sejak lama atau setelah masuk ditawarkan kemarin itu ya saya sudah harus menyiapkan? Ya, setelah masuk sudah harus menyiapkan. Begitu kita masuk, ya kita harus menyiapkan, tapi mungkin tidak sebesar yang lain ya. Jadi untuk bicara kosnya kayaknya saya agak susah menjelaskan ini berapa ini kan. Ini kalau sekarang sudah jalan di beberapa daerah di Sulawesi Tengah. Di Sulawesi Tengah untuk jalan hampir mungkin hampir seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Ada beberapa kabupaten saya yang belum mungkin. Nah, dari perspektif Beli Agung ketika ke daerah-daerah itu, kondisi masyarakat kita apakah sudah seperti yang dibayangkan Mas Agung untuk diperjuangkankah, atau ada hal lain yang mungkin baru dilihat? Kalau untuk wilayah Sulawesi Tengah, saya kan pernah tugas di kepolisian, jadi saya cukup memahami situasi untuk masyarakat. Makanya saya juga, kenapa saya memiliki keinginan untuk maju. Tadi kan bahasanya muda dan peduli kan. Kepedulian ini yang ingin saya bangun kembali. Jadi menjadi seorang pemimpin itu bukan cuma jujur, bukan cuma bertanggung jawab, ataupun bukan hanya memiliki power atau memiliki ketenaran. Yang terpenting adalah kepedulian, karena saya membangun usaha saya pun lewat kepedulian. Sering saya katakan, saya lebih memilih orang yang peduli. Ketika kita peduli, itu sudah melahirkan tanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab belum tentu peduli. Ya. Tapi kalau sudah peduli, dia pasti bertanggung jawab, pasti jujur. Maka kepedulian ini yang ingin saya bangun. Karena ada beberapa daerah memang belum tersentuh. Pendapatan daerah kita 3 besar di nasional, tetapi masyarakat kita masih banyak yang belum tersentuh. Tersentuhnya apa? Mereka masih bingung mau cari kerja. Kerja saja sulit gitu kan. Bagaimana bilang mau maju? Nah, ini yang ingin saya bangun. Jadi program yang akan kita upayakan bagaimana kita meningkatkan UMKM ini yang memang lebih menyentuh masyarakat. Pendapatan masyarakat yang utama. Oke. Kalau secara nasional, kalau saya melihat, kalau garis partai kan sudah pasti PSI kemana gitu kan, ke Prabowo, ke 02. Nah, tapi dalam bayangan Beli Agung, pemimpin Indonesia itu harus seperti apa agar tadi kan cita-citanya soal hilirisasi, kemudian juga soal bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat agar masyarakat juga bisa berdaya secara mandiri gitu kan. Pandangan dan perspektif Beli seperti apa? Kalau saya tertarik dengan setelah saya lebih yakin lagi setelah Gibran, Mas Gibran ini pada saat debat politiknya, waduh luar biasa sekali.
yang saya harapkan adalah pemimpin ini muda, peduli, dan punya konsep. Nah, ini cocok kan? Artinya kalau saya ibaratkan diri saya itu ketika melihat debatnya Mas Gibran, ini betul-betul searah deh kita ini. Seperti bercermin gitu ya? Seperti bercermin gitu kan, karena saya juga memiliki konsep untuk Sulawesi Tengah. Hampir saya bilang 99% apa yang dikonsep oleh Mas Gibran pada saat debat itu kita nonton bareng di Projo. Saya bilang bertepuk tangan luar biasa. Dia punya konsep dan gagasan yang sangat luar biasa, terlahir dari kepedulian itu sendiri gitu kan. Dia memanfaatkan bukan cuman APBN atau APBD, tapi juga penganggaran lain seperti dana-dana CSR dari perusahaan-perusahaan yang hanya mengeruk keuangan negara. Bukan hanya mengeruk keuangan negara, itu yang saya lihat. Oke. Ya. Kita sebetulnya kalau bicara soal bagaimana peran pemuda, kemudian juga bagaimana ke depan agar pemuda ini bisa berdaya secara mandiri dengan Beli Agung ini, karena beliau ini kan pelakunya. Dia sudah mendirikan usaha itu di masa usia yang masih muda, ketika masih berseragam polisi, itu masih usia sekitar 30-an tahun. 30-an tahun. Nah, itu sudah sangat muda. Kita tidak akan punya waktu yang cukup ketika bicara soal itu. Tapi saya hanya ingin Beli Agung memberikan quotes dulu, memberikan closing statement kepada penonton kita. Apa yang harus dilakukan oleh anak muda agar bisa seperti Mas Beli Agung lah. Ya, saya harap anak muda memiliki kepedulian. Ya, karena saya lahir dan besar karena kepedulian saya. Ketika anak muda ini memiliki kepedulian, apalagi yang sudah punya pendidikan ya, pendidikan sarjana S1, S2, S3. Jadi harus punya konsep. Jangan hanya kita berpikir untuk menjadi pekerja. Mari kita berbuat bagaimana kita menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan itu. Itu yang saya ingin. Terlahir dari kepedulian pasti. Itu karena saya juga membangun ini karena bentuk dasar saya adalah kepedulian. Baik. Luar biasa. Kita beri aplaus dulu sama Beli Agung. Ini semangat. Oke Beli, terima kasih banyak sudah menjadi narasumber kami di podcast Palu. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi banyak orang, menginspirasi saya juga, karena saya berharap memang ke depan banyak orang-orang muda yang seperti Beli Agung ini yang bisa berdaya, kemudian bisa menjadi orang-orang yang berada di pucuk pimpinan terpenting di daerah maupun di nasional. Kita berharap juga Beli Agung insya Allah jadi duduk di Senayan dan bisa memperjuangkan apa yang sudah dicita-citakan tadi itu, menjadi orang yang muda dan juga orang yang peduli. Saya Abdi Mari dan juga tim podcast Palu mengucapkan banyak terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oke Beli, thank you. Siap.